sebelum kita melakukan apusan darah tepi biasanya harus ada pemeriksaan darah rutin dulu, ya. Karena pemeriksaan awal darah rutin itu kita bisa tahu bahwa oh ini ada kelainan, ya, kelainan entah itu di gangguan leukositnya, ataukah di hemoglobinnya, ataukah di trombositnya. Jadi kita mau tahu nih, lihat karena ada gangguan di hemoglobin, kita mau tahu nih bagaimana gambaran morfologi dari hemoglobinnya, bagaimana gambaran morfologi dari leukositnya, bagaimana gambaran morfologi dari trombosit. Nah, tujuan dari apusan darah tepi ini salah satunya adalah untuk membantu diagnosis, yang membantu juga dalam proses penegakan Diagnosis. Nah, untuk pembuatan apusan darah tepi ini yang pertama adalah sama ya. Jadi kalau kalian mau ujian oksigenasi, harus melakukan namanya mengucapkan basmalah atau basmalah, ya. Kemudian ada nggak sampel darah? Lupa tadi saya kasih tahu nih. Suruh ambil sampel darah. Nah, saya mau jadi kronologis. iya, minta tolong nih. Ada kampus tadi bawah? Ada. Minta tolong diambil, ambilkan satu sampel darah. Nah, terus sebenarnya walaupun bisa tidak sampel darah, itu bisa pakai kapiler. Cuma nanti kalau kalian tidak ada sampel darahnya, susah nanti pada saat pembuatan darah rutin yang deposit, hitung hemoglobin sama eritrosit sama trombosit. Jadi cuma siapkan darah rutin, ya, sampel darah. Nah, kemudian sambil kita tunggu sampel darah, mungkin bisa jadian saja ya. Kita pakai kapiler saja dulu supaya agak lebih cepat, ya. Tidak ada handphone? tidak ada handphone. Ini saya. Handphone sama untuk yang ini apa? Tusuk. Sudah ada semua alatnya. Nah, alatnya dibutuhkan apa saja? Kalau untuk apusan darah tepi, kaca objek kelas, sama metanol alkohol sama Aquades Gemsa. Ya. Untuk apusan ini ada dua ya. Saya bilang apusan darah tepi sama darah tebal untuk apa? Untuk menerapkan itu. Morfologi dari plasmodium. Tapi kalau di apusan darah tebal kita hanya tahu saja iya atau ada atau tidak plasmodiumnya. Nah, kalau kita mau mengenali morfologi plasmodium vivax kah, oval kah, falciparum, itu di apusan darah tebal tipis. Apusan darah tipisnya. Kalau apusan darah tebalnya itu hanya mau mengetahui ada atau tidak plasmodium dari falciparum, plasmodium yang lain. Tapi kalau kita mau tahu morfologinya, apakah dia bentuk vivax kah, oval kah, dan yang lain-lain, itu harus pakai apusan darah tipis. Tipis sama tebal. Nah, sekarang ada dari halaman terakhir itu gambarnya. Nah, ini ya. Nah, kalau untuk malaria, saya bilang ini apusan darah tipis karena kita mau karena kita dapatkan morfologi ini bentuk proposolitnya, ini falciparum proposit falciparum, ya, kemudian ini bentuk skizon, ya, ini bentuk falciparum, ini bentuk ring, ya, dari falciparum, yang ini adalah bentuk gametosit. Yang paling tidak kan harus tahu yang khas-khasnya. Nah, kalau untuk falciparum yang paling khas itu adalah bentuk dari gametosit. Ya, itu dari gametositnya. Kayak buat sel sabit, ya, atau sel sabit.
Nah, ini paling tidak ini skizonnya. Nah, sekarang kalau yang di sebelahnya itu adalah Vivax. Nah, apa yang membedakan Vivax sama falciparum? Vivax, kalau Vivax itu dia eritrositnya besar. Ya, eritrositnya dia mau besar. Betul? Dia eritrositnya mau besar. Nah, ini coba ya lihat. Kalau ini kan dia sama kan? Ini sama semua eritrositnya ya. Nah, ini sama. Tapi kalau Vivax ini dia mulai membesar. Fase granulocytnya. Yang paling khas dari Vivax adalah apa? Fase skizonnya. Pokoknya kalau ada eritrosit yang agak lebih besar daripada eritrosit yang lain, berarti itu adalah Vivax. Vivax. Kita bisa lihat apakah dia bentuk granulosit kah, atau bentuk skizon kah, ya, apakah bentuk ringnya. Ya, jangan lupa ya. Hafal-hafal juga ya, sampai nanti masuk ujian ya, salah satunya di mana yang dapat gitu. Jadi harus dihafal juga bentuk-bentuknya. Jangan sampai nanti kan kalau ujian masih nanti ini disebutkan ini gambar apa ini bentuknya. Kalian disuruh bikin hapusan darah tipis, hapusan darah tebal. Kalian mau disuruh nilai nih, oh ini gambar apa atau diagnosanya mana-mana. Kan pasti otomatis kalian harus berdasarkan gambaran hapusan. Ya, jadi harus dihafal. Paling tidak dua ini. Kalau oval itu sama nih, sama kurang lebih sama gambarnya. Ya, ini fase tropozoitnya ada ridge-nya di bagian sini, di bagian ujungnya. Kemudian di tropozoit juga. Jadi paling tidak hafal saja. Ya, kalau malaria itu sangat jarang. Paling tidak yang paling khas itu adalah Vivax sama Falciparum. Ingat ya, bentuk proses infeksinya itu dia ada di sel darah merah, bukan di leukosit, bukan di trombosit. Ya, jadi kita harus identifikasi berdasarkan dari bentuk eritrosit. Oke, paham? Nah, sekarang sambil menunggu temannya, nanti ini teman berapa sih di sini tadi? 21. Satu ya. Oke, jadi yang pertama adalah mengucapkan Basmalah. Ya. Nah, kemudian nanti kita ambil satu tetes darah, ya. Kemudian kita simpan ke Objek kelas. Oke. Kalian sudah praktikum ini enggak? Kayaknya pernah deh. Kalian pernah deh? Belum pernah. 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 Bikin hapusan kan? Pernah tuh? Bikin hapusan di resti. Tapi dalam Belum pernah ya? Belum pernah ya? oh pakai pakai dahak. Oh, dahak. Beda cara membuat hapusannya, dahak sama darah. Beda. Kalau ada yang sampelnya. Nah, nanti kemudian kita tetes di situ, kemudian nanti kita nanti hasilnya baru bisa dibayangkan. Kalian nggak baca, kalian nggak lihat itu video? Tapi dok, yang hapusan tepi itu yang saya dulu kan ada dua objek kelas, ada yang di hapusan tipis, tapi ada juga darah yang dikasih dalam dua sisi gitu dok. Nah, itu hapusan tebal itu. Pokoknya kalau yang hapusan tebal itu hanya dikasih begini saja, yang tebal. Kalau tipis. Tergantung sih, bisa dalam satu buku ini kita bikin hapusan tebal sama hapusan tipis bisa, kan? Bisa. Tergantung masing-masing kan berbeda. Tapi yang itu kasih aku aja sih. Tapi nanti kalau kalian ujian biasa ya aku diskusinya ya. kurang kasih. Bikin hapusan tebal atau bikin hapusan tipis. Gimana ya? Tapi dok, itu juga yang tipisnya kasih dia larutan metanol alkohol, yang satunya dia kasih aquades. Kenapa berbeda dok? Sebenarnya tuh sama-sama, bisa juga pakai alkohol dia. Cuman hanya iklan aja tebal supaya dia tidak lengket. Biasanya dipakaikan aquades. Tapi kalian ada di sini kan? Tidak ada ya? Di video dok. Di sini tidak ada. Tidak ada kan di sini? Itu bisa langsung pakai juga aquades bisa. Ada nih? Dua langsung. Harus berterima kasih kalian semuanya. Oke, sekarang sih yang mungkin kita
Kita langsung bikin saja ya sampai depan, sampai agak lama. Oke, sekarang ambil masing-masing 2 begini. Oke, kalau gimana yang nggak cukup ya pakai kesini bisa ya mungkin kursi ya. Sama video. Dari ini bisa. Stepnya kalian kalau nggak cukup ini cukup boleh. Ambil semua dan spoon, nggak cukup juga. Boleh. Nah, nanti kalian ambil, sudah lihat ya, ambil 1 tetes. Nah, ini kita ambil, baru kita siap simpan 1 tetes. Oke, ini jangan terlalu di sini ya, karena nanti kita akan garis ke belakang. Di sini ya. Atau simpan dulu deh supaya lihat ya, baru kemudian kita ambil ini, kemudian kita ratakan begini, baru kita dorong, baru kita dorong ke depan gitu kan. Ini agak lama dilakukan, harusnya dia itu berbentuk seperti lidah kucing. Yang penting tidak masalah, yang penting ada bagian hapusan tipis di ujungnya ya. Paham sampai di sini? Nah, oke, sekarang kalian bikin itu sudutnya 45 derajat ya. Jadi kalau sudah ini tidak bisa lagi diulang. Jadi harus kalian bersihkan, baru kalian gores lagi. Sudutnya 45 derajat. Baru kalian mundurkan dulu sedikit begini, ratakan, baru nggak boleh ditahan sampai begini. Nggak boleh. Jadi harus dilepas. Oke? Di sini boleh. Baru kita dorong ke belakang, baru kita lepas. Nah, gitu. Ya, tremor. Ke belakang, dorong ke belakang dulu. Oke. Baru lepas. Tebal semua itu, tidak ada daerah tipisnya, tidak ada daerah bacanya. Kalau tadi tidak apa-apa, yang penting ada daerah baca ujungnya, daerah tipis. Jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak coba. Terlalu kental darahnya. Enggak, jika kan dia ada anti kok. Dan bisa itu kalau begitu harus pakai tisu bersihkan lagi. Kalau mau bikin gigi ulang harus diratakan. Oke, mundur ke belakang. Lagi. Oke, dorong ke depan. Oh, sorry. Mau trial lah. Jangan. Kalau sudah simpan di sini lagi, baru nanti dikeringkan, baru kita warna. Enggak itu saya. Sudah hapus. Bisa. Offset. Pelan-pelan berdarah tipisnya, ada ujung-ujungnya. Sengaja sekali bertani. Kayaknya gampang kan, tapi agak-agak susah. Tidak bisa satu kali jelek sih. Tidak bisa. Jadi mau dibersihkan bagaimana? Pakai tisu dulu. Ada tisu tidak? Tisu. Ini kan totalnya ini ya. Ada bagian tebalnya di sini, ada bagian tipisnya. Nah, kalau kenapa harus bagian tipis? Karena di bagian tipis itu merata, repositnya, trombositnya. Yang harus ada bagian tipisnya, ya. Ambil tisu, minta Tisu dulu ambil lah. Tisu dulu ambil. Tunggu. Hah? Ditekan, tekan sedikit. Udah bentuk lidah. Terlalu tebal ke ujungnya. Nah, begini bisa. Darah. Mana coba lihat? Bukan darah itu. Bukan itu nggak bisa.
Harus paling tidak ada ujung-ujung begini nih. Ini itu ya. Itu bagus. Kalau begini. Tanya jago. Wih, ya ini memang kalau agak tebal, kalau terlalu banyak juga tidak bisa. Dia harus memang datang antara. Iya. Ini bisa nih, ini ada ujung-ujungnya. Oh. Kalau begini memang agak banyak. Dulu kayak ada kayak agak nomor kayak awal itu. Apa? Kita lihat ada ujungnya. Bisa itu. Bisa beda. Pakai tisu. Yang coba kalau nggak bisa di meja situ saja deh, bisa. Oh, dikasih temannya kalau sudah dikasih darahnya. Gimana ini kenapa kan dulu? Oh, nggak apa-apa, simpan saja. Ya. Ya, simpan begitu saja ya. Tapi terlalu Itu bisa. Ya bisa. itu kalau misal terlalu banyak ke belakang. Ini kan caranya saja yang benar. Beda bisa 2 kali, beda bisa 2 kali. Saya ada. Ya itu misalnya caranya saja biasa yang tinggal. Oke gitu. Bisa lalu dulunya sama. Langsung krek. Bukan terlalu lembut kok. Terlalu lembut. Ini harus kasar. Kasar. Tidak jadi kasar, sedikit kasar ya. Ya hampir iya aja terlalu lembut. Nah, dia ada itu kan. Siapa yang dia? Susah diterus. Hey guys. Ini mau. Ayo, tanganmu ya, tanganmu. Aduh, aku kering nih. Sudah. Kering. Oke, kita harus mewarnai. Ya, mewarnai dari apusan. Nah, caranya mewarnai adalah kita menggunakan dengan fixasi alkohol. Kita ada alkohol atau metanol. Oke, nanti ini ya sebentar biar kasih agak kering dulu. Nanti kita tetes saja di situ di seluruh permukaan. Nanti setelah itu baru kita buang. Nah, buangnya kita menggunakan aqua desclara siram. Sudah paham ya? Oke, setelah itu baru kita masukkan Gemsa. Gemsa kita tetesi saja semua kurang lebih 15 sampai 20 menit. Habis itu nanti kita cuci lagi dengan alkohol. Baru nanti kita lihat dari morfologi dari di mikroskop ya, kita masukkan di mikroskop, kemudian kita lihat nanti masing-masing morfologinya. Ya, nanti kalian dari sini kalian nanti eritrosit gambarnya begini, leukosit begini, ini trombosit begini. Ya, kalau selama ini kan lihat gambar begini saja ya. Tapi nanti kalian bisa lihat di sini. Oke. Nah, sekarang apa yang kita nilai? Yang pertama yang kita nilai adalah eritrosit. Eritrosit yang kita nilai adalah ukurannya, size-nya. Normal eritrosit adalah berapa? 4,5. Bukan. Ukurannya normalnya. Ukuran normalnya ini adalah 7. 80. Ya, 80 sampai 100 normalnya. Nah, itu normositik ya. Kalau dikatakan mikrositik, kalau MCV itu makanya saya bilang harus dari darah rutinnya. Kan ada di darah rutin MCV, MCH, MCHC. Yaitu adalah gambaran dari eritrosit. Kalau MCV-nya kurang dari 80, itu namanya mikrositik. Ya. Kalau lebih dari 80 sampai 100 itu normositik, normal, ya. Kalau makrositik itu lebih dari 100. Ini lebih dari 100. Oke, sampai di sini. Itu adalah bentuk dari ukuran dari eritrosit. Nah, sebenarnya dari gambaran ukuran dari eritrosit ini kita bisa mengidentifikasi dari suatu penyakit. Kira-kira kalau mikrositik hipokrom dia mengarah kemana? Anemia apa? Anemia defisiensi besi, apalagi? A+, bukan.
Defisiensi besi itu yang paling sering kalau mikrositik. Apalagi penyakit kronik juga bisa, ya. Nah sekarang kalau normositik, penyakit kronik bisa. Kemudian yang kayak pasien-pasien leukemia itu semua Leukemia normal, akut. normositik semua. Kalau makrositik Megalodo. ya, atau B12 itu biasanya lebih ke makrositik. Oke. Sekarang warnanya tadi ya, ada normokrom, hipokrom, sama polikromasia. Kemudian sekarang yang kedua yang kita nilai adalah Leukosit. Nah, kita nilai leukositnya jumlahnya normal atau tidak. Itu dengan kita nilai jumlah leukosit lebih dari 5 per lapangan pandang, itu dikatakan dia meningkat. Ataukah kita lihat dari hasil laboratoriumnya. Kalau normalnya berapa? 3 sampai 5. 4.000 sampai 11.000. 10.000 biasanya. Kalau lebih dari itu namanya leukositosis. Artinya jumlah dari leukositnya dia meningkat. Nah, kemudian kita lihat morfologinya. Nah, nanti kita lihat di situ yang mana sel neutrofil, yang mana sel Eosinofil, basofil, nanti kelihatan. Ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah trombositnya. Trombositnya normal atau tidak, ya. Kemudian apakah ada trombosit yang giant atau tidak. Ini semuanya sebenarnya nanti kalian pelajari itu di perkuliahan, itu nyambung gitu sih. Ya. Oke. Sampai di sini sudah paham? Jadi itu yang kita nilai. Nah, sekarang itu kita biarkan dulu supaya dia keringnya bagus, ya. Kemudian kita masuk ke, oh ya jangan lupa ya, kalau untuk malaria, tadi temannya tadi belum sampai atau belum ada. Nah, malaria itu harus kalian hafal, harus dihafal, karena kalau tidak kalian tidak bisa jawab pertanyaan. Dari falciparum tadi apa saya bilang? Ring. Eritrositnya dia sama. Eritrositnya sama. Yang paling khas di falciparum adalah bentuk gametositnya. Ya, kan biasanya contohnya case ya, pasien datang dengan demam, riwayat dari Papua, ya, coba buat apusannya, ya, contohnya buat apusannya. Kalian sudah buat apusan, nanti dikasih nih hasil begini. Nanti kalian bisa identifikasi dia masuk ke parasit apa, ya, parasit oval kah, ya, ataukah malaria oval kah, ataukah malaria vivax kah, atau hal bisa kalian identifikasi dari sini dengan dihafal. Nah, cuman kalau vivax itu paling khas sekali adalah eritrosit membesar. Eritrositnya dia membesar. Skizonnya juga berbeda, makanya dihafal. Oke, sama juga dengan yang oval malaria. Oke, sampai di sini sudah paham? Tapi dok, apusannya itu ada jadi instruksi OSCE untuk tebal dan tipisnya atau kita sendiri yang Kalau memang kalau tidak ada di instruksi tergantung nih, tergantung case-nya. Tergantung case-nya, tapi kalau mau aman tipis aja dikit. Kalau kalian lihat waktu tidak cukup, tipis aja dibikin, karena kan dari tipis kalian bisa melihat bentuk morfologinya. Kalau apusan tebal hanya mau melihat nih ada atau tidak plasmodium di situ. Ya, jadi di apusan tebal kita tidak bisa identifikasi, bisa diidentifikasi, cuman agak sulit. Ya, agak sulit untuk kita mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasinya di apusan darah tipis. Kalian lihat case-nya saja. Kalau kalian kira-kira dia mengarah ke arah malaria, kan itu dari gejala klinisnya sudah khas kan? Apa gejala klinisnya malaria? Demam, berkeringat, diderita. Jadi kalau ada kira-kira case-nya ke arah situ. Kalau memang ada waktu bikinnya tebal, kalau enggak tipis aja kan gitu. Ya, karena pasti nanti yang dikasih negatif mungkin lebih beginian. Ya, oke, sudah paham? Nah, kalau selain malaria, otomatis kalian harus identifikasi nih gambaran mikrositika. Ayo coba nanti kalian searching tuh di Google ya, yang bagaimana gambaran dari eritrosit yang mikrositik hipokrom. Kalau gambaran mikrositik hipokrom, terus ada gambar-gambar seperti sel pensilnya, eritrositnya kayak keruncing-keruncing kayak sel pensil, ya udah itu berarti anemia defisiensi. Kalau seumpamanya eritrosit ini besar-besar
sekali. Berarti Megabelastik. paham? Sekarang kita masuk ke mana tadi? Sebentar ya. Untuk ini dia ada dua metode. Ada metode dengan pipet sama metode dengan tabung. Nah, nanti dari situ baru kita tentukan nih berapa jumlah eritrositnya, berapa jumlah leukosit. Oke, sekarang kita bikin metode eritrosit. Sekarang enggak lihat sama sekali itu video, sebenarnya dari video itu gampang sekali. Nonton. Sudah Ji? Itu yang perhitungannya sih. Cara hitungnya gampang sekali. Ambil saya di sini. Kalau jumlah eritrosit artinya 10.000 dikali berapa banyak eritrosit yang kalian dapatkan, itu jumlah eritrositnya. Mungkin kalau saya salah tangkap itu yang dihitung itu loh, yang di Ya, kotak mana ininya maksudnya. Oh, kalau seumpamanya leukosit kan ini ya, kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Ini yang nanti kita jumlah kalau seumpamanya ada leukosit. Nah, itu makanya kenapa dia kalau eritrosit dia pakai apa? Legend apa? Leukosit pakai Ayam. Ya, itu tujuan dari pemberian legend ayam itu supaya bisa melisiskan yang lain. Oh, jadi biasanya kalau kita dapatkan eritrosit di poin 1, 2, 3, 4 itu yang kita hitung. So, berapa jumlah depositnya? Contohnya ada 20. Oh, contohnya ada 20. Berarti 20 dikali berapa kalau leukosit? Itu tadi untuk eritrosit ya. Oke, kalau leukosit dikali berapa? Ini kalau trombosit itu nanti dia dikali 1000. Oh, kalau trombosit itu dikali 1000. Nah, kalau leukosit dikali berapa? 100. Oh, 100 M kalau nggak salah. Iya, 100 M. Dari di sini ya. Oh, 10.000 deh. Ini, 50 M. Sorry, 50 M. 50 M kalau 50 kali berapa jumlah leukosit yang kalian dapat? Kalau seumpamanya 50 kali 20 leukosit yang kalian dapat berarti 50 kali 20 berapa? ya 100. 1000. 50 kali 20 10.000. 50 kali 20. 1000. Hah? 1000 kali 20 berapa? 1000. Oke, normalnya leukosit berapa? Namanya leukosit 4.000. Berarti dia masuk apa kalau 1000? Leukopenia. Leukopenia. Ya. Sama, sebenarnya sama gitu nah cara perhitungannya leukosit, eritrosit masih sama di caranya. Kalau dia pakai pipet langsung ini deh, supaya gampang. Mana pipetnya? Ada ya? Bukan itu kan? Oh, pipet eritrosit. Ini harusnya ada pengisapnya. 50 dikali 50. Pengisapnya enggak bagus ini. Minta beda pengisap untuk ini. Yang leukosit sama eritrosit. Nah, ini bedanya ya. Kalau ini adalah untuk eritrosit sama Leukosit. Kalau yang putih ini adalah untuk leukosit. Ya. Putih leukosit. Putih karena memang itu sel darah merah sama trombosit sel darah merah atau sel darah putih. Leukosit Ada bulir-bulirnya, jadi jangan salah dah. putih leukosit sel darah putih. Eritrosit sel darah merah. Nah, kalau leukosit dia pakai larutan apa? Leukosit pakai rice air itu. Rice Eker itu Rice untuk eker. Trombosit. Kalau leukosit ini ya, itu minyak dah. Enggak ada. Kalau leukosit itu bentuk larutan tur. Kalau dia Trombosit pakai rice rice eker. eker. Kalau eritrosit itu Ayam. ya, ini ada keputusannya sendiri jadi supaya melisiskan yang lain. Oke?
Kalau di speaker. Kalau Enggak. Ini harusnya tadi disesuaikan, saya enggak lihat juga. itu dari juga untuk termometer ya hematokrit kan? Itu yang Sentrifus, dari sentrifus. iya harusnya ada sentrifus tapi itu hematokritnya harus sentrifus yang khusus bukan Yang kecil, kecil ya. Yang kecil, Kak. Gitu tuh. Ya bisa enggak ya bilang? Enggak ada, hilang banyak yang hilang ini. Termometer. Jadi ingat ya, kalau leukosit kita pakai leukosit. Leukosit tur. Karena saya lihat ini karena saya lihat ini tur. Trombosit, Ini eritrosit. oke. Ada? yang kayak gini Enggak ada. Jangan minta nanti kita coba pakai apa ya? Apa yang bermasalah itu? Karena enggak bisa mengisap. Bisa. apa sih namanya bilang Pengisap. Nanti saya ke sana. Saya ke sana. Enggak ada apa nanti. Oh, ini alkohol yang kering-kering. Ini kita tadi alkohol yang kering-kering. Bisa kamu jadi kandungnya. Kak dalam filtrasi. Yang kering mau yang kering mau. Saya kan? Iya. Maaf gue. Tidak mau mengaku arah gitu. Sekarang kan Yang kering. yang kering saja. Berapa menit? 2 menit. Dulu kasih penyanyi anak-anak. Maaf, di belakang dikasih. 2 menit digenangi. 1-2 menit lah. Tahu mau sukarela tuh. Iya tahu. Kasih punya ini saya tuh. Ini punya. Oke. Gini saya punya. Yang ini deh punya aku punya. Sorry di dalamnya kita sama. Oke sudah ya. Sudah ditengenangi itu. Ini yang bagus. Aduh ya robek belakang itu ya. Kasih ke belakang ki ya begitu. Dia punya aku berbeda dengan hasil Anu semua udah. yang penting. Ini cuci belum? Sudah. Ini. Ini belum Yang ini. Punya aku belum 2. Belum terguna. Semua mau cuci tabur. Yang sudah kering yang tipis serius. Ini tebal ini. Tebal kan di ujungnya. Oke sudah. Biarkan dulu nah. Nah caranya pertama adalah bagaimana tadi di situ? Dia ambil 0,5 0,5 darah. Oke. Ini 0,5 ya kita tarik. Nih. Sampai 0,5 ya. Oke itu naik turunnya gitu. Oke 0,5 ya. Di situ kayak saya 0,5. Saya ya. Kemudian ini pokoknya tadi kita keluarkan dulu. Bisa buka nggak itu pokoknya? Lihat tuh. Tur. Itu sini. Kalau tuh sampai berapa? 101. 11. Oh, 11. Oke. Ini ada di sini yang ini. Ini ada. Ini ada tanggal. Sudah kan? Warna putih. Oh, leukosit. Oh, beda jadi yang yang trombosit sama sel darah merah. Terus kita ambil sampai dia tanda 11. 11. Kalau leukosit pelan-pelan supaya tidak ada terganggu. Oke, ini kalau sudah kita buka ini ya. Susah nanti bukanya lagi.
Kita Goyang. goyangkan. 8 kali. Bukan 8 Ya, kali. yang berapa? 30 detik. juga lah. 30 kali. Oh, 30 kali. Nah, kalau kita sudah goyangkan begini, harusnya kan begini kan, caranya dibuka ini. Dibuka. Ini keras kayak itu dibuka sama. Itu kasih keluar. Oke. Ini. Nah, Itu tuh yang sekarang baru kita masukkan di ini apa namanya? bilik ruang. Bilik improv no bro. Baru ini ada cover. Dark glass. Kalian lihat kan video apa yang saya kasih kirim lihat apa namanya gambaran dari ruang-ruangan di improv bawah. Iya, Buka dong ya. Ini laki-laki. buka nih anu apa? Tidak susah dibuka. Salah buka itu. Salah kan? Tanggung jawab. Lihat ke sini. Udah dikalah tuh. Bisa. Apinya bisa. Kayaknya masih baru tuh ya. Keras ya. Capek ya berdiri. Capek. Ambil ambil dekat-dekat itu simpan telurnya. Oh, telurnya. Wah. Bisa nggak langsung di situ tadi apa? Saya lupa. Langsung game saya. Alkohol. Game saya langsung alkohol ya. Games sudahnya. Alkohol dulu baru games baru aquades. Baru game saya. Sabar ya. Gantian ya. Iya. Maaf ini. Cerita ini belum ya? Belum. Ini pen. Belum digunakan tadi. Ini sudah digunakan. Enggak, ini tak sudah Sudah. Sudah disiram. Ya, kalau kita kasih kata semua game sah. Sudah disiram tapi itu ambil. Supaya dia agak lama baru itu kasih ke belakang supaya nanti 20 menit baru kita. Itu tetes itu semua game sah. Kasih semua. Ini. Assalamualaikum dok. Iya. Udah? Nah, biar kalau itu sudah kasih ke sana saja dulu supaya tidak menghalangi. Simpan di sana. Pelan-pelan. Oh, Ini basah. basah. Oh, bocor kali ya. Di bawah bisa ya Pak. Oke, sudah ya. Nah, tadi ini kan kita sudah dapat ya yang larutan fluknya. Mana tadi ini dia? Oke. Kemudian kita tes 3 kali. Tidak tetes. sebenarnya nggak pakai ketasannya nggak masalah sih. Terus kita tetes. Ini kan tadi dia sudah merata ya. 1, 2, 3. Oke, tadi ini improv bawah kita kasih langsung deck kelas disimpan di tengah. Gini. Baru kita tetes. Nah, nanti dia menyebar sendiri. Oke, nanti bisa di sebelah sini sama di sebelah sini bisa. Hah?
bisa 2 kali. Kalau memang cukup 1 kali, 1 kali. Kalau memang tidak, ini supaya kita bisa menghitung darah sini sama di sini. Jadi gitu. Kalau tidak bisa 1 kali. Nanti baru kita nilai di mikroskop. Nah, sekarang itu sudah cara pipet. Sekarang adalah cara tabung. Oke. Sekarang kalau pakai cara tabung, kita pakai pipet. Boleh pipetnya? Pipet. Yang kecil. Nggak usah begini saja, kita bikin dulu yang ada, nanti saya ke belakangnya. Oke, jadi kita siapkan tabung. Coba baca dulu, saya baca kan enggak? Oke, tabung kita masukkan 0,38 tabung yang tangan. Masukkan 0,38 larutan turk ya. Mana tadi turknya? Ini pipet berapa ini? Tidak mau lihat kak. 0,5 ya? 3 mili. Ini 0,5 dok ini. Mana 0,5? Ini dok, sampai sini. Berarti 0,3 artinya setengahnya ya, kurang lebih ya. Iya tapi ya. Di garis pertama 0,5 dok. 0,5 sampai garis pertama. Iya. Oke, berarti kurang lebih setengahnya aja ya. Ini kita masukkan ke dalam tabung yang kecil, mau diambil. Bentar. Oke, ya. Terus habis itu berapa cc darahnya? 20 ml darah. Nah, sebenarnya dia harus pakai Clinipet ya. Clinipet itu langsung dia 20 mikroliter. Tapi sebentar kita pakai ini saja dulu. Nanti saya kasih lihat Clinipet. 20 mili. 20 mikron. Mikron di situ kan? Tapi iya loh. 20 mikron itu biasanya sedikit sekali. Setetik. Nah, kemudian setelah itu diapakan? Diaduk. Dikubilas. Enggak dibilas. Ini sama kayak begini, diaduk. Diaduk. Atau dihomogenkan. Nah, habis dihomogenkan, baru kita ambil. Baru kita ambil lagi begini lagi. Kita bikin lagi. Kita ambil lagi dari gelas, baru langsung masukkan saja kayak yang tadi. Terus satu tetes. Sudah paham? Dimasukkan bagaimana dok? Yang tadi. Oh ditetes. Pakai pipet tetes. Pakai pipet tetes. Terus satu tetes di sini. Kalau memang agak banyak dia sudah menyebar, berarti tidak usah, cukup 1 sisi saja. Sudah paham? Oh betul. Begitu. Nah, sama juga dengan halnya dengan leukosit, dengan eritrosit dan trombosit. Begitu caranya. Tapi harus tahu berapa mikron-mikronnya. Ya, kalau dia pakai trombosit dan eritrosit, dia biasanya pakai sampai ini sampelnya sampai 0,5, berarti eritrositnya sampai 101. Jadi disesuaikan. Sudah paham ya di sini? Tapi ya dok. Oke, kalau sudah paham, kalian bisa bikin-bikin. Saya ambil dulu mikropipet ya. Tapi ya. Bikin dulu yang mau saja dulu, yang pakai ini. Pakai apa namanya? Pakai pipet. Ini mau sama ya. Video. Oh, bagi dua nih, ada yang bikin yang pakai metode pipet sama tabung. Tabung dengan cara Pegang bisa aja lah. Apa? Hah? Kenapa kau dorong? ada isinya. Oh, ini pakai ini. Banyak isinya kah? Oh, ini tadi dokter habis dia dorong pakai ini. Habis. Ini pakai dia warna putih, berarti dia pakai ini leukosit. Di mana tadi dia ada putih-putihnya, wah? Ini eritrosit merah. Ini eritrosit juga ini. Itu leukosit. Oh, leukosit eritrosit. Oke deh. Oke, ini ambil dulu kalau pakai ini leukosit. Ini eritrosit. Mana tur? Eritrosit pakai Pakai hayam. ayam. Hayam, pakai hayam. Tidak sabar. Banyak kiri. Anu juga. Buka dulu ya. Masa ada Lia? Anu juga. Tidak kalau ada biaya so. Dokter ini Seorang anak keluar. belajar baru tuh banyak sekali.
Tanpa menjadi pertanyaannya itu. Kemarin kan hasil terinya tuh dokter Rikos. Kali masuk ke terakhir kan? Enggak kelompok 2 terakhir. Berapa? Berarti ketiga. 5. Kamu ini Karena dokter Mary yang tidak terakhir. Oh my god. Ini trombosit atau eritrosit? Itu satu lembarnya. Anu ini pakai Heisenberg eritrosit. kalau kemarin kalau udah kasih berapa tadi? Tadi aku sampai berapa? Hah? Banyak. Cuman caranya dilihat. Ya. Itu kasih miring. Udah melihat. Ini kan darahnya tadi kasih miliar. Kasih miring Ki. Iya. Ini anu. Hai. 10 sampai 100 sudah ada. Jadi dapat pakai yang 1000 saja. Satu kali itu saja. Nanti sementara dicarikan dulu yang Mari sampai dikit kamu. Kita beda. Dari mana lihat itu 0,5-nya? Di sini sampai sini. Lebih sih kayaknya. Nanti tukaran ya, kalau sudah tabung pakai yang pipet lagi, jangan sampai nanti ujian ada. Saya pilih. Ini loh, Satu kali sih kalau ini tuh. pakai apa sih? Satu kali saja. Oh ya. Oh ya. Itu kasih masuk di dalam kamu. Jadi tidak bisa nanti yang bahannya. Oh ya. Kenapa ya? Darah tabung. Ini kan tabung dua. Oh, ada misinya. Ini Bu cuci mie dulu. Ini kosong juga? Kosong. Dulu. Anu, siapa? Jadi bikin ada Apa? Berapa? Sini. Ini memang keluar masuk itu tidak tergantung. Sampai berapa? Coba lihat. Anki. Hehe. Kayak, kau coba. Sudah sesuai, sudah segampang yang kau bilang. Yang kau lihat. Berapakah? 0,5. Segini. Ini nih. Ada darahnya. Mana darah? Oh, ada Tunggu, mana ini anunya? Nah itu nggak dilihat itu pesan itu di sini baru di atas nih tuh itu penuh. Sabar. Coba Mei. Bisa itu dia lo. Ya segitu saja. Mana? Nggak ada isinya itu. Ada habis. Sini saya coba. Kayak kelihatan, tidak kelihatan. Iya kan? Pengen dilihat Ki. Satu kali ambil kotor. Nah ini itu karena Wih darah dulu 0,5 baru ini. Oh, pantas tidak tentara. Oh, jadi pas itu satu kali. ya satu kali. Tuh dulu. Padahal darah dulu tuh 0,5. Darah aja dulu. Berarti ini kecil 1000 dulu yang ditabung. Iya, ini. Baru darah. Oh iya, tabung tuh dulu baru tak balik ke ini. Darah dulu 0,5 itu tidak kelihatan dan Yang mana tabung? ini darah nih. Yang mana dibilang tabung? Mana darah? Thank you darah. Yang mana dibilang tabung? Yang mana dibilang darah? Ini tabung di pas kan ada 2 cara pakai pipet ini sama tabung. Nah di tabung itu dokter pakai tub dulu, tapi kalau di sini pakai darah. Pakai darah dulu. Terus Darah dulu 0,5 pantas tidak dilihat. Tunggu dulu ya, saya dulu ya. Ini mau yang pakai. Bu belum sampai 0,5 aja bukan kak. Darah tidak apa-apa Ji, cuma Langsung kita. Langsung tidak ada ciciran hemis itu. Nah dipindahkan sih. Langsung di situ. Tadi Jian terkontaminasi. Itu Ji, kecuali yang dragon itu enggak boleh. Dokter minta tolong dulu itu yang kotak-kotak satu. Apa? Iya, sama anunya lah itu warna biru-birunya. Sampai
sampai 0,5. Sabar. Yang mana kalau sudah Apakah Sos. Lagi. Mantap. Ya, oke, mantap. Abang tadi tidak dilihat, noh. Ini lagi nih. itu berapa banyak? 11. 1101 itu ini eritrosit. Cuman dia 101. Itu teteh. 101. Heeh. udah kebalik sih kak? Udah kebalik sih nah. Gak tahu kan aku yang Dulu atau Idara dulu 0,5. Pelan-pelan nanti menggumpal gitu. harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Kelompok ini kelompok apa? Ini kan yang aneh ya, pakai pipet ya. Tapi Karena pakai tabung nanti tukaran lagi. itu menggumpal gitu deh. sapi terus di sampingnya Gue takut kurang kan ya. ada lubang yang di bawah sini lagi situ dia Mana? Usul kak pelan-pelan. tidak Apa? Lihat. Lagi di atas itu belum. turun ke situ Kasih turun lagi masih mau ih. Turun naik. Kasih turun itu numu. Kebanyakan. Enggak. sini Kasih naik inunya. isap lagi Isap lagi. Naik di sini, nenek. Belum naik tuh. dan ini kan enggak Sudah. Itu masih sampai sini, butuh sampai sini nih. Ada mini sini. Iya kan? Iya, itu gelembung. Ada gelembungnya. Ya, langsung goyang. Goyang begini. Ditutup ini dia. Sebenarnya buka tapi jangan nih. Kayak dokter Masuk nih. di Dia begini saja langsung nih. biar tidak keluar. Berapa kali? Belum kena goyang ini. 1, 2, 3, 4. Apa lagi tambah? Tidak, sama dicok. Ini yang begini. Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali itu kiri antara kiri dan kanan. Mana bilang tahu? Ini tabungnya kok. Pakai tur dulu pertama. Ini yang mana yang pakai? Menyebar di sampai ini tapi ini di depannya. Dia sini lagi. di seberangnya di depannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu mana? Oh itu yang Di tengahnya itu mau dilihat sampai di kamar minggu. tidak jadi pinggir sini. Berarti saja nanti terakhir baru kita gantian baru kita Cocok nih kawan macam. Ini nih ya pinggir-pinggirnya tidak cek. tidak Oh kurang kayaknya. yang ditanya Kurang kah? Tapi yang mana dihitung nanti? dilihat nanti di mikroskop, tapi kecil sekali. Tapi nanti kalau ujian nggak mungkin karena ini sudah di mikroskop paling tidak nanti kan ada gambar-gambar tadi kan. Nah, nanti contohnya di tengah itu kan kayak eritrosit. Nah, dikasih eritrosit itu berapa jumlahnya eritrosit? Contohnya ada 35 dikali 10.000. Apa? Nggak mungkin ya karena itu sudah baca di sini. Karena Apa mau coba? Kita mana di ini pinggir banyak gelembung. Itu mana? Itu kita antisipasi nabilan di video. Satu dia menyebar. Dan sampai ada gelembung. ini tidak boleh lagi tidak yang mau diapa? Hasilnya pakai Mana tadi? kurang Tambahin di dulu Gimana nih? Ini deh. Mana darah? Yang mana tadi? Apa? pakai ini nih. Aku tambahin sampainya 1,1. Bilang kono kalau sudah. Berapa kan coba? Tidak tahu enggak menyebar juga. Menyebar orang. Yang di sini Mi. Tadi bilang pasti menyebar sini. Tidak, kiri dia. Menyebar semua. Ini nih warnanya karena ini. Itu Mi kota. Ini Oh, dia. bagus ke tengah. Iya. Ini di sebelah sini. 3 tetes. Sudah. Lagi dong. Enggak mau. Punya aku. Mau ke saya baru. Apa? Ini dia ada semua darah macam apa dulu. Kerja ya, Pak. Kalau ujian itu biasanya itu di
Ini pipet. Tabung ini. Maksud kok ada tadi cara? Ini sudah. Ini pakai cara pakai tabung. Ini pakai tabung, pakai yang ini. Oh, mana darah nih? Ini. Astaga. Iya. 3 tetes. 3 tetes. Oh ini. Bapak juga lihat yang pakai anu. Ini apa namanya? Buka coba pakai begitu. Siapa cek? 1 tetes kan? Untuk lebih nih. 2 3 tetes. 2, 3 itu. 3 kali jatuh ya? Ini sini. Itu 5 kali jatuh ya? Iya sih. Sini di lorong-lorongnya. Oh di bawah sini. Lorong-lorong. Bukan lorong itu ini nih. Yang ini. Bukan itu gang. Yang panjang, yang tipis. Ini. Di sampingnya. Bukan situ. Sini. Lari kemana Beb? Ini iya. Apa itu? Lorong. Berapa tetes? Yang penting sampai ujung lari. Langsung semprot. Lihat baru di itu tenganan lihat nanti. Yang itu tuh yang ini. Belum batas semprot. Di bawah gitu bakal Ya. Udah lihat ke di sini nah. Menyebar di bawah, Ci. Salah tumpai. Tumpah kemana? Iya. Kalau yang ini yang pas 20 Ya, ini. begini langsung. Ya. Pakai kan. Ada mau coba? Mau apa? Coba pakai ini. Kalau ini tuh sambung-sambung memang YouTube banyak gitu sama. Bisa itu juga dibuka. Dibuka sini. Satu pakai langsung 20. Kalau kalian mau buka surat seperti ini dikasihnya. Tadi dananya sampai sini 0,5. terus tarik Kasih lagi Ki. Kalau bisa bukan tarik. tarik lagi nih tadi. Iya, tarik. Tapi ini 0,5 tuh ya. Kan ada putih, ada merah. Nah, yang putih kan leukosit, yang merah itu trombosit sama eritrosit. Nah, kalau eritrosit sama trombosit sampai 1,01. Kalau leukosit 1,11. Sampai mana? Di sini iya, yang penting yang sampai sini. Tapi kalau dia leukosit tulisannya 111. Apa lagi? Darah. Oh iya. Awalnya darah. Yang kedua apa? Darah. Kalau misalkan kalau eritrosit dia pakai hayam. Ayam. Kalau trombosit pakai rice eker. Nah, kalau leukosit pakai taktur. Ini sudah dikasih Sini mau sama itu. yang tebal. Sudah dikasih yang tebal atau apa? Belum. Atau cuci mau saja, cuci baru nanti pakai tangan saja. Gemsa. Cuci. Kalau lepas cuci. Ya itu lepas. Bukan ini. Ya itu juga. Itu ada mau Noka pakai ini saya belum bisa sudah tapi aku bukan ini. Gimana punya aku tadi? Tabungku. Nanti homogen kan ya, kalau tidak tercampur homogen Peris. Jadi begini video. iya sama. Oh ini coba ukurannya 20 memang ya. Itu dalam ada ada. Berapa? Sampai 0,3 juga. Hah? Sampai Karena bikin 0,3. eritrosit ya. Dan bikin juga Tadi trombosit. Bikin juga trombosit. Itu trombosit kalau semuanya pokoknya dia hampir sama begitu semua modelnya. Cuman tergantung cc-nya dan jadinya berapa. Oh, berarti tinggal ini. Belum ke trombosit. Trombosit sudah. Tertresit sudah tadi. Tadi eritrosit yang kau pakai tadi. Ayam tadi apa? Iya. Oh, ini mau. Ini leukosit. Belum. Trombosit ini Trombosit iya. Siapa yang sudah bikin trombosit? Tur sudah trombosit. menyebar nih. Gantian lagi yang belum.
Mana baru pipet? Pipet apa pipet? Ini baru udah belum pipetnya dipakai. Udah. Ini. Bisa tuh Belum Ini tadi yang apa sampai sini? apa Turki itu kan penomoran paling minimalnya di sini tuh 0,5. karena tapi kira-kira saja. Ya langsung dimati. Oke. Sudah? Oke, sekarang adalah kita bikin yang hematokrit ya. Hematokrit itu ini namanya pipet kapiler. Ada yang warna biru sama yang warna merah. Sebenarnya kalau EDTA kita pakai yang warna biru. Jadi dia berbeda dengan pipet kapiler. Nah, sekarang caranya adalah kita ambil darah sampai 3/4. Oh iya 3/4. Bagian. Ini sebenarnya kita tidak punya sentrifuge untuk ini dan juga kita tidak punya dempul ya, jadi seadanya saja ya. Oke, ini adalah kita ambil darah kemudian dipakai kurang lebih 3/4. Oh dicelup gimana cara ambilnya? Biasanya tergantung kalau harus dengan kesabaran yang menaikkan. Oh gitu. Nggak ada pencet-pencet. Bukan pipet tabung. Ini ya pipet kapiler. Pipet kapiler. Kasih keluar fisikanya Anggi. Harus pakai kesabaran dikasihnya. Tapi dok, kalau misal kelebihan bagaimana caranya dikurangi dok? Dikasih dia bisa. Oke, taruhlah ini sudah sampai 3/4. Nah, kalau sudah sampai 3/4 dia masuk, harusnya kita pakaikan dempul ya supaya dia tidak jatuh ini. Nah, ketika tidak ada ya udah. Habis itu kita masukkan ke sentrifuge. Nah, supaya dia berpisah antara Plasma dan darah. eritrositnya. Ya. Yang kita mau nilai adalah batasan dari Eritrosit. eritrositnya. Caranya kita masukkan beda yang sama yang di video ya, alatnya kita. Oke, ini taruhlah di sini plasmanya taruhlah dia di atas ya. Ini eritrositnya. Jadi kita ambil antara batasan eritrosit dan plasma. Nah, kemudian kita ukur. Nah, sebenarnya baru kita ukur begini nih. Ini kan sampai di sini ya. Ini kalau sampai di sini kurang lebih berapa ya? Taruhlah dia 40. Jadi hematokritnya adalah 40%. deh. Yang lain saja kalau lihat sini sebenarnya. Hematokrit. Nah, sekarang ini hematokritnya kalian harus bikin juga. Kalian harus bikin juga hematokrit. Sudah kering, kalau sudah itu dikeringkan dulu deh. Tipiskan dulu. Tusuk gigi. Sembarang gini ke atas bawah. Sembarang gini atas bawah. Bukannya mau diputih yang pencet-pencet. Ini kalau yang ini yang ini kasih ke bawah untuk kan. Jadi ini tuh ini yang di bawah. Ini yang di darahnya. Iya. Ada darahnya. Ini yang di bawah. Emang darah.
Itu memang. Kenapa yang darah mancing ya? Ini dokter. Mana darah Pak? Nampilan Ocha. Nampilan pengen. Badan ki. 3/4. Mantul itu. Yang mana dikasih begini yang ini apa yang merah? Ini apa tadi dia bilang? Pipet kapiler apa sih? Pipet kapiler ini ya. Ini warna merah. Dia kalau ini. Oh, merahnya di bawah. Darahnya di bawah guys, baru Iya, memang. baru dipecet. Yes. Itu tadi yang salah ajaran nih. Seharusnya ini tadi disemprot di tengah bukan di lorong-lorong. Tidak, masih masuk di pipet. FYI. Ada pipet bersih. Ada pipet bersih. Wih, ibarat lah biar juga uang sampai segitu, dakan bisa ya dakan bisa begitu. Kocak ya. Memang karena tidak ada anunya pasti sini. 35 sampai 45. 35 sampai 45. Tapi tergantung di itunya kalian ya. Apa namanya? Mana tuh? Di darahnya Ocha. 2,5 mungkin seperti gak perlu dengan habis ternyata sudah operasi. Baru operasi disengaja itu disengaja loh. Kenapa sulit apa? Kenapa penjual cowok nggak pakai sarung tangan? Ada banyak darah. Cocok tuh. Datang darahnya. Pakai untuk apa? Menurutnya nggak bawa darah. Ini kalau kita mau balik ke HDP atau yang itu sama yang tebal pakai pembesaran 100 ya. Baru harus pakai minyak Mercy. supaya bisa kelihatan. Mau buat bagus pewarnaannya masuk. Kan tutup kita ini. Minyak panasnya nggak kesebar. Enggak, di ujung saja karena kan yang kita mau baca kan. Ih, gatal kiwi garuk itu. AC itu AC. Au. Kurang. Tidak tahu ya. Ocha enggak lagi batuk kita demam. Oh. Tidak dok. Jangan-jangan Ada mikroba di dalamnya. apa kena darahnya aja. Yui. Pakai sarung tangan aja saya. Aman-aman. Jangan-jangan dari tadi kan Bu Ocha ya, ini ada netrofen Ocha. Ini. Enggak Ji, kalau netrofen kan Masih akut. Dokter apa yang langsung mendengar. enggak dia. Lagi ngetren itu COVID sekarang. Masa? Meningkat sih katanya. Iya, lagi meningkat COVID. Baca berita dong. Ya ini eritrositnya Ocanya, sama yang ada trombositnya nanti baru kita lihat netrofil. Kamu lihat. Jadi itu apa yang mau sudah bisa dilihat mana? Yang mana dulu yang bagus. Ya bagus kameranya, enggak bagus kamera. Langsung mana pakai HP nah? Coba aja cok. Bagus, cantik. Lebih cantik kau lihat. Wow. Ini cantiknya. Kayak kopi. Kenapa kayak buat seperti itu? Iya kayak anu. Dia mau koper besar, kasih fokus ke kameramu. Ya. Lagi. Pos. Ada.
tremor kok bang Tahan tuh ambil foto sambil pegang itu. Coba nah, coba pelek kasih gampang itu. tak segampang itu. Satu. Tidak segampang itu kalau mau ngepong. Kenapa? Seperti normal kita Kau pegang kah? Kau pegangnya kah? Biasanya dia apa? Kalau ada air biasanya itu pecah-pecah yang plastiknya. cantiknya, Masya Allah. Tunggu kasih maju nah. Terus sama apa yang ada di situ? Neutrofil. Trombos. Trombos. Oh trombosit yang kecil. Oh trombosit. Yang mana trombosit? Mana trombosit ini? Aunya Oh yang besar itu dok. itu eritrosit. Oh eritrosit. Oh neutrofil yang kecil. Ini mas tada. Ini trombosit. Ini eritrosit. Eritrosit sama trombos. Jadi lebih simpel yang lain. Trombosit. Ambil yang ini juga bagus. Tuh foto juga belum. Ada jadi jelek ya. Nah, begini permukaannya tuh kayak pinggiran tidak. Harusnya rata. Itu kayaknya air. Aduh nih dah. Tindis gitu yang kamera. Ini dah ada. Air itu. Kayak di duri itu ini juga bisa. Kita cari yang lain coba. Yang agak bagus. Dibilas ini kayaknya ini. Sudah. Ini kalau misal leukosit di sini 20, di sini leukosit, di sini dihitung kalau misal dia trombosit sama eritrosit. Misal di sini leukosit 20, berarti semua 80. Kalau leukosit itu dia 50, berarti 80 kali 50 berarti dia 4.000. Kalau misal di eritrosit misal dia ada 20, berarti dia dikali 10.000, 20 kali 10.000. Kalau trombosit itu dia misal di sini ada 20 di tengah berarti trombosit itu dia 1.000, 20 kali 1.000. Ada parasit dia makanya dia hanya tahu saja ada positif ada ini kan neutrofil ini neutrofil. Jadi pokoknya begitulah modelnya. Tapi kayaknya kalau dia nggak positif kali ya. Kalau ujian kan nanti begitu ya. Kemudian apa sih biasa ada clue-clue tuh di gejala klinis yang khas kalau pada pasien malaria apa? Derita, ya. Kalau pasien DTD apa? Rias. Bercak merah. Begitu-begitu Ji. Kalau pada anemia defisiensi besi, Pucat anak-anak ya, itu lebih khas. Nah, kemudian kalau pada hapusan darah tepinya, kalau seumpamanya pasien anemia defisiensi besi, apa tadi? Mikrostik Hipokrom, ya. Kemudian ditemukan sel pensil Coba cari di situ supaya dilihat hapusan darah tepi pada pasien anemia defisiensi besi. Supaya kalian tahu juga yang mana mikrostik hipokrom. Defisiensi besi. Hapusan darah tepi anemia defisiensi besi. Mana? Bukan. Sel pensil. Nah ini pensil tak. Jadi kayak tadi kan penuh ya, tidak ada polarnya ini, tidak ada kan? Baru dia kecil-kecil kan? Yang tadi kan besar-besar tadi kayak ocang. Ini eritrositnya. Ini kalau mikrostik hipokrom biasanya lebih banyak sentral polarnya yang putih-putih di tengahnya. Baru dia kecil-kecil. Ada eritrositnya. Nah ini adalah gambaran sel pensil. Pensil itu namanya anemia defisiensi ya. ada seperti ini Iya.
Ini ada yang hipokroni, Nah, itu ada mikroni, hipokroni, mikrositik, hipokron. Mana pensil? Ini pensil shape RBC, ini hipokroni, yang lama ada sih tuh. mikrositik, Ini mikrositik ya, kecil-kecil tuh. mikrositik. Ini hipokrom yang kalau sentralnya lebih putih. Oke, udah. Ada lagi. Jadi kalau malaria perhatikan gambarnya ya. Hafal itu gambarnya. Terus hematokrit harus tahu berapa nilai range hematokrit. Sesuaikan sama epidemiologi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi kalau nanti agak-agak lama, buka lagi tuh video tadi. Nah, oke, kalau tidak ada mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian ya, mudah-mudahan bisa. Amin ya Allah.